mengucapkan terima kasih kehadirannya. Saya berdoa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semakin diberkati lebih dari sebelumnya. Dikaruniai kesehatan, dikaruniai rezeki, dikaruniai umur yang panjang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada pertanyaan demikian. Karena sakitnya lah, maka bercerai. Tetapi kenapa perceraian itu tidak diperkenankan oleh Allah? Itu pertanyaan orang banyak sekaligus pertanyaan orang Farisi yang ingin menguji Tuhan. Apakah boleh suami menceraikan istrinya? Kalau Musa mengatakan boleh dengan bersurat cerai oleh karena kedegilan hati manusia itu. Tetapi sesungguhnya Allah tidak memperkenankan, Allah tidak mengizinkan, Allah tidak mengkehendaki perceraian itu. Karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia terkecuali kematian yang menceraikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesungguhnya ciptaan Allah itu adalah baik. Pada awalnya manusia itu seorang diri namanya Adam. Manusia itu kesepian, tidak ada teman. Maka Allah menciptakan teman hidup bagi manusia itu, diciptakanlah Hawa. Dan mereka berdua itu disatukan oleh Allah. Dan disebutkan satu keluarga. Apa yang sudah dilakukan oleh Allah, tentunya itu adalah baik. Lalu apa yang terjadi kalau yang sudah dipersatukan Allah itu diceraikan? Maka terjadilah kerusakan, terjadilah kesakitan, dan hal itu tidak berkenan di hati Allah. Oleh karena yang dua tadi telah dipersatukan menjadi satu kasih, satu tujuan. Lalu kalau itu dipisahkan, tentu ini sangat mengoyakkan, sangat menyakitkan. Oleh karena itu janganlah hendaknya ada perceraian itu. Karena perceraian itu intinya sangat menyakitkan, sangat mendukakan, sangat menyusahkan, apalagi kalau anak-anak sudah ada. Tentunya hal itu sangat merugikan anak-anak oleh karena mereka membutuhkan kasih sayang dari papa dan mamanya. Akibat perceraian itu mereka kekurangan kasih sayang, maka menimbulkan keluarga yang broken home, ya, keluarga yang ada masalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya pernikahan itu adalah kudus di hadapan Allah. Maka pernikahan itu, hubungan suami istri itu diibaratkan dengan hubungan Allah dengan jemaat. Hubungan Allah dengan manusia. Sebagaimana Allah mengasihi jemaat, mengasihi manusia, hendaknya jemaat dan manusia itu menghormati Allah. Dan hendaknya lah suami itu mengasihi istrinya dan istri itu sebaliknya mengasihi suaminya. Anak-anak itu menghormati orang tuanya, pun jemaat itu menghormati Tuhan. Maka pernikahan itu sesungguhnya kudus di hadapan Allah. Tetapi dari tema tadi, karena sakitnya lah maka berpisah. Tetapi kenapa Allah atau kenapa orang Kristen tidak menghalalkan, tidak mengizinkan perceraian itu? Kesakitan demi kesakitan terjadi dalam rumah tangga. Ovini 75% atau 50% setiap keluarga mengalami persoalan hidup suami istri dari berbagai hal. Apakah itu dari hal ekonomi, dari hal kasih sayang yang kurang, perhatian yang kurang,
kejujuran yang kurang, kejujuran yang tidak ada, adanya pembohongan, bahkan harapan untuk mendapatkan keturunan tidak ada. Bahkan setelah ada keturunan tidak ada anak laki-laki, sementara harta berlimpah, tidak ada harta waris. Ini bisa saja menimbulkan pertengkaran, masalah perceraian di tengah-tengah keluarga Kristen. Ada anak, ada yang bercerai, ada tidak ada anak, ada juga yang bercerai. Tetapi firman Tuhan jelas pada Markus pasal yang ke-10 ayat 2 sampai ayat 16. Tidak diperkenankan oleh Allah perceraian itu. Markus 10 ayat 9. Mereka yang dua menjadi satu, tidak boleh bercerai terkecuali kematian yang menceraikan. Karena ingatlah janji pernikahan itu. Engkau harus mengasihi dia di waktu sakit atau sehat, susah atau senang, kaya atau miskin, engkau tetap mengasihi dia di seumur hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada pertanyaan. Kalau tidak cocok, kenapa dipertahankan? Kalau tidak nyambung, kenapa dipertahankan? Saya bertanya. Ketika Anda berpacaran, kenapa cocok? Ketika Anda berpacaran, kenapa merindukan pernikahan itu? Kenapa sampai rela habis-habisan, sampai berutang orang tua, sampai ribut untuk menjadikan pernikahan itu? Lalu setelah terjadi, kenapa engkau tidak menghargainya? Ini merupakan pertanyaan, perenungan kepada kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Menjadi manusia yang sehat adalah ketika bisa mempertanggungjawabkan perkataan dan janjinya. Dia setia sampai mati, dia tetap mengasihi pasangannya. Terlepas karena masalah apapun, engkau harus mencintai dia apa adanya di dalam kelebihan dan kekurangannya. Caranya kembali kepada cinta yang mula-mula. Engkau mengasihi dia apa adanya. Ingatlah bagaimana engkau merindukan dia di dalam kekurangan dan kelebihannya. Engkau harus mengasihi dia. Percuma engkau belajar setinggi-tingginya. Percuma engkau memahami banyak hal. Percuma engkau bisa menjadi solusi di mana-mana. Kalau keluargamu sendiri pun engkau tidak bisa kuasai dengan baik. Kalau suami istri pun tidak bisa dalam refleksian kasih yang nyata itu. Kalau anak-anakmu sendiri pun tidak bisa kau kasihi. Kalau orang tuamu sendiri pun tidak bisa kau hormati. Lepas dari masalah apapun. Kenapa engkau bermimpi bisa menyelesaikan banyak hal? Kalau dirimu sendiri pun tidak bisa kau manajemen. Tidak bisa kau pimpin. Istrimu tidak bisa kau pimpin, suamimu tidak bisa kau pimpin, anak-anakmu tidak bisa kau pimpin. Lalu bagaimana pendeta caranya? Supaya keluarga kami akur selama ini sudah tidak baik lagi. Itu kan menurutmu tidak baik. Itu kan menurut dia tidak baik. Kalau memang tidak baik, berdoalah kepada Tuhan supaya Anda bisa menjadi baik. Berdoalah kepada Tuhan supaya dia juga menjadi baik. Berdoalah kepada Tuhan, minta pimpinan supaya anak-anakmu juga bisa menjadi baik. Dan berusahalah lebih baik duluan. Supaya kita bisa menuntut dia menjadi orang yang baik-baik. Berusahalah setia dan mengalah untuk menang. Itu jauh lebih baik, Bapak Ibu. Ketika kita cinta, bersimpuh di bawah kakinya pun kita rela. Makan sepiring berdua pun kita ikhlas. Ganti-gantian satu sendok pun sangat nikmat ketika bercinta.
bahkan tidur di atas koran pun sangat menikmati ketika bercinta. Tetapi kenapa setelah menikah, tidur di atas seprimbet pun saling membelakangi? Tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa kasih, tidak ada rasa sayang, dan tidak ada rasa membutuhkan. Kenapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kembali kepada Alkitab Bapak Ibu. Dengar, nikmati, dan biarlah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Engkau suami istri harus menjadi satu kasih, satu tujuan. Dan hargailah anak-anakmu. Anak-anak dari buah pernikahan, dari cinta kasih. Engkau harus menjaga dia, membimbing dia, menyekolahkan dia, sampai benar-benar dia bisa menjadi anak bangsa yang baik. Engkau harus berdoa ketika ada masalah itu. Engkau harus juga introspeksi diri. Engkau harus syukuri semua yang terjadi itu. Di rumahmu engkau boleh belajar cara menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Katanya, siapa yang menerima anak-anak ini, dialah yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Anak-anak itu tidak banyak maunya, tidak banyak tuntutannya, tetapi dia dapat makan, dia dapat bermain, dia mendapat kasih sayang, dia sudah senang dan bersyukur, happy. Kita juga begitu, gak usah banyak tuntutan kita. Jalani saja hidup ini, nikmati saja, biarkan ngalir. Aku percaya, setiap orang yang mau bekerja, dia akan makan. Setiap orang yang menanamkan kasih sayang, dia akan menuai kasih sayang. Setiap orang yang mau memuji pasangannya, dia akan mendapat pujian itu. Oleh karena itu, saran saya, sayangilah pernikahan itu. Hargailah pernikahan itu. Untuk kebahagiaan, untuk kebahagiaan keluarga suami istri. Engkau harus menjadi teladan bagi banyak orang. Yang orang Kristen datanglah ke gereja beribadah. Bacalah Alkitab, berdoalah. Berdoa di kamar suami istri bersama dengan anak. Kami mau membangun keluarga ini dengan baik. Dalam kekurangan dan kelebihan kami, Tuhan, Engkau menjadi kepala keluarga di rumah ini. Kami saling mengasihi, mari merangkul lebih erat lagi. Dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Tuhan mengasihi manusia dengan tidak mengharapkan imbalan. Kiranya engkau di dalam pernikahanmu, engkau harus memberikan cinta agape kepada pasanganmu. Kasih yang tidak mengharapkan balasan. Karena engkau sudah menerima awal kasih itu. Bahkan dari Tuhan engkau sudah mengasihi. Bapak Ibu, saya katakan, betapa indahnya ketika pasangan itu diberikan Tuhan kepada kita. Saya sudah mengalami itu 15 tahun menikah. Saya sangat mensyukuri itu. Biarlah kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lebih diberkati lagi ke depan. Shalom.